Pemirsa, kabar bahagia tengah dirasakan pebulu tangkis Greysia Polly yang pada 30 April 2023 lalu melahirkan anak pertamanya. Didampingi sang suami Felix Jimin, Greysia berbagi kabar bahagia kepada awak media seputar kelahiran anak pertamanya. Melahirkan di salah satu rumah sakit di Jakarta, Greysia dan Felix dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan melalui proses persalinan sesar. Ya, jadi kalau cerita tentang persalinan itu memang saya rasa latihan yang keras yang saya alami selama 30 tahun ini memang nggak sebanding. Tapi memang yang di tengah-tengah yang induksi itu dia sempat saking sakitnya nangis bilang aduh aku nggak tahan lagi. Gimana ya, saya juga nggak bisa membantu merasakan sakitnya, hanya bisa support dia semuanya. Cuma memang ada stres sangat rindu untuk bisa melahirkan secara normal. Jadi ibu itu antara persalinan kayak hidup dan mati, emang saya merasakan itu. Dan ketika dokter kawan bu kayaknya udah harus di C-section atau di sesar karena nggak bisa tunggu lama, kasihan babynya nanti stres, dan ibu juga walaupun punya kondisi bugar tapi saya ngerasain sih ngos-ngosan banget, maksudnya betul-betul nggak bisa dibandingin jadi sebagai seorang atlet profesional sekalipun. Saya dan akhirnya suami saya putuskan untuk untuk menjalani sesar, dan puji Tuhan semua dengan keadaan yang luar biasa baik, dan baby juga baby Greysia juga dia sangat-sangat baik ya. Greysia juga menceritakan perjalanannya mendapatkan buah hati pertamanya. Memang setelah Greysia pensiun dari dunia bulu tangkis dan memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, secara bersamaan dan di waktu yang tepat, Greysia dinyatakan positif hamil di usia 35 tahun. Greysia bersyukur selama masa kehamilan dirinya tak pernah ada masalah. Perasaan umur saya udah mau mendekati 35 pada saat itu, dan umur yang dimana sudah tidak mudah lagi sebagai seorang ibu atau sebagai seorang perempuan untuk memproduksi anak gitu. Yang momen kehamilan itu merasakan hal-hal yang tidak enak pada awal-awal kehamilan. Tapi hal yang memang saya rindukan itu waktu saya hamil adalah lebih kepada momen saya dan suami. Karena kami tahu kami akan ada bertiga nih segera. Jadi kami berdua tuh betul-betul lebih spend time, benar-benar togetherness-nya tuh pengen lebih dekat, lebih erat. Di momen tersebut, Greysia dan Felix juga mengumumkan nama putri pertamanya, yakni Jessia setelah Jimin. Felix mengungkap sang istri ingin menamai anaknya dengan ada unsur Indonesia dan kental dengan nuansa nasionalisme. Pemilihan nama yang terbilang cukup unik tersebut juga didiskusikan Greysia dan Felix beberapa bulan sebelum hari kelahirannya. Lantas, apa arti dan makna nama dari baby Jessia setelah Jimin? Untuk arti nama Jessia itu kita udah berdiskusi dari beberapa bulan, dan Grace itu selalu ingin mungkin dari arti nama Greysia dulu ya. Greysia itu arti namanya sendiri kan ketika Grace lahir, papanya udah usia lumayan tua dan rambutnya udah berubah, jadi ada grey hair gitu ya. Terus kemudian sianya ya Indonesia artinya, memang semua kakak-kakaknya ada sianya semuanya, artinya Indonesia. Nah, nasionalisme lah. Apa saya mungkin memang ditakdirkan begitu. Kita memikirkan nama, dia punya satu kerinduan, mau ada nama sianya. Dan akhirnya ada satu nama yang klik, yaitu Jessia. Kita merasa namanya dekat di hati, dan juga artinya adalah bahwa Tuhan yang pegang kendali. Jadi kita merasa ini nama yang cocok untuk dia. Jadi kita berikan nama Jessia Sela Jimin. Kenapa Sela? Karena Sela itu kalau mungkin di agama kami, di dalam suatu kitab namanya Kitab Mazmur, Sela itu artinya wait on God. Jadi ketika lagi jeda, lagi istirahat, dan saya pada waktu itu lagi istirahat, lagi jeda, lagi ada di mana-mana masa momen yang betul-betul saya nggak tahu ke depannya apa, tapi saya percaya sama Tuhan, Tuhan yang akan memberikan berkat pada kami, dan Tuhan tuh betul-betul memberikan berkat, yaitu di mana baby Jessia ini sekarang. Jadi itu arti dari nama Sela seperti itu sendiri.
Sebagai orang tua baru, Gracia dan Felix akan berkolaborasi mengurus baby Jessia. Tak hanya itu, Gracia juga mengungkap dirinya sebisa mungkin akan memberikan ASI eksklusif untuk buah hati tercinta. Saya ingin ada ASI eksklusif kepada bayi saya ini gitu, karena itu yang terpenting. Saya lebih akan memprioritaskan keluarga saya, walaupun memang saya mempunyai kegiatan-kegiatan yang lain. Lantas apa harapan dan doa Gracia dan Felix untuk baby Jessia? Nanti pulang ke rumah kita ngobrol ya, visi misi untuk jaga anak. Gimana kalau saya kebalik aja pembagian tugas, karena kalau di rumah sakit semua ready, semua suster 24 jam ada. Tapi kan ketika di rumah itu kan beda ceritanya. Saya dan Felix ini kan baru orang tua baru, kami punya beberapa kegiatan masing-masing pribadi, dan itu yang harus kami cocokkan lagi, karena ya balik lagi saya memang wanita berkarir, tetapi saya juga wanita yang ingin menjadi seorang ibu yang betul-betul ada buat anaknya 100%. Di lain tempat, musisi Yovie Widianto pada 3 Mei 2023 menggelar konser spektakuler bertajuk Billion Song Confess. Konser megah Yovie ini akan digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Kepada awak media, Yovie mengungkap beberapa persiapan menjelang konser. Konser besar pertama kali lagi kita setelah pandemi ya, jadi itu hal yang sangat menyenangkan banget. Ada beberapa peristiwa besar yang dari konser sebelumnya ke konser sekarang itu ada banyak sekali yang di komunitas kami itu punya penyanyi yang bekerja sama dengan rekaman dengan saya. Kalau mungkin dari angkatan pertamanya Kahitna sampai ke generasi terbaru sekarang, berbagai generasi kami bermain bersama akan membawakan juga lagu yang fenomenal. Konser Billion Song Confess ini juga akan menampilkan deretan musisi ternama Indonesia seperti Raisa, Yura Yunita, Tulus, Kahitna, Yovie Anuno, Tiara Andini, Lyodra, Ziva Magnolia, dan beberapa musisi lainnya juga akan menyemarakan. Lantas seperti apa persiapan para musisi yang akan mengisi konser megah yang digelar Yovie? Persiapan, sebenarnya bedanya sekarang udah kayak lebih matang aja kali ya, dan juga karena udah beberapa kali juga lebih cair, jadinya aku ngerasa ngadepin penontonnya sih pasti lebih bisa santai dan interaktif gitu. Yang aku kaget itu sih, karena pas pertama-tama kan kayak sungkan gitu ya, Mas Yovie Widianto gitu. Mas Yovie kayak nge-encourage, terus akhirnya ya udah sekarang jadi lebih cair dan enak aja kolaborasi. Seperti yang semua orang tahu lah ya, lagu Mas Yovie kan emang kayak lagu karaoke kita bersama ya gitu, dan mustahil untuk nggak nyanyi sih di konser ini gitu. Seneng banget ya jadi bagian dari perjalanan karirnya Mas Yovie. Terus aku sama Mas Yovie berarti pertama kali kenal mungkin sekitar 23 tahun yang lalu kali ya. Udah lama banget, aku cuma masih 19 tahun kali aku baru. Gak terasa tiba-tiba sekarang udah banyak lagu yang diciptain sama Mas Yovie buat aku. Ya lagunya Yovie itu mengiringi perjalanan kita semua gitu. Yovie udah punya musiknya sendiri, jadi gak ada basinya lah gitu. Hari ini kita ada bawain 3 lagu spesial, satu lagu yang diciptain sama Mas Yovie, ada juga di album juga. Kita harus bahagia gitu kan, kadang-kadang kita ada perasaan sedih-sedih. Nama Mas Yovie ini waktu itu ciptain lagu harus bahagia untuk aku, ada pesan buat aku supaya Yura harus bahagia, ya gitu. Challenging juga lagunya karena aransemennya dibuat berbeda, koreo ada lagi. Terus sekarang ini akan pertama kalinya aku mencoba latihan. Koreonya seru, kayaknya bukan aku aja tapi juga yang lain-lain juga ada koreografi. Oke, saya akan bawakan, saya nggak tahu ini rahasia atau enggak ya, tapi saya akan bawakan 3 lagu. Salah satunya adalah lagu duet saya sama Gwen, dan saya sangat tidak sabar untuk nanti datang, mudah-mudahan ketemu sama teman-teman lagi semua. Ada beberapa lagu yang akan dibawakan yang sebelumnya belum pernah saya bawakan. Aku ingin dirimu yang menjadi milikku, bersamaku mulai hari ini, hilang ruang untuk cinta yang lain. Di sisi lain, Yovie juga menjelaskan bahwa banyak kejutan yang akan ditampilkan dalam konser tersebut. Yang pasti, penonton bisa bernostalgia dan menyaksikan kolaborasi eksklusif para musisi ternama tanah air.
Saya sekali lagi ini keberuntungan luar biasa, anugerah yang luar biasa. Jadi saya mungkin nggak tahu bicara apa lagi. Tanggal 3 adalah merayakan itu semua. Tapi kalau misalnya ada sedikit sedih karena yang tadinya Adu Rayu ada Glenn, sekarang nggak ada. Lagu-lagu cinta yang tadinya ada Mas Carlo, sekarang nggak ada. Jadi energi kalian yang datang, para teman-teman pers yang kalau perlu di sana dia sambil bertugas sambil nyanyi juga sekencang-kencangnya, itu menjadi penambah energi yang luar biasa. Kami berjanji menampilkan yang terbaik yang kami bisa. Kita merayakan cinta, kita berdoa bersama untuk kemajuan musik Indonesia dan industrinya semakin maju, semakin damai, dan semuanya baik-baik saja untuk hal yang lebih baik ke depannya. Konser ini juga menjadi hal yang menyenangkan dan membanggakan karena menjadi pentas kali pertama sejak pandemi COVID-19. Namun memang tak dapat dipungkiri, Yovie dan keluarga besar Kahitna masih merasakan kesedihan mendalam atas kepergian Carlo Saba pada 19 April lalu. Ada sedih-sedihnya di sini, tapi kami juga punya ingatan bahwa Carlo selalu menyemangati bahwa ayo kita buat sesuatu buat Indonesia. Ini memang berat karena aku aja yang paling baru di Kahitna aja udah 22 tahun barengan, sepanggung bareng. Lebih sering ketemu Mas Carlo daripada ketemu keluarga sendiri karena Mas Carlo buat saya dan buat Kahitna sih yang pasti akan menjadi show yang harus kalian tonton karena memang kalau aku pribadi akan aku dedikasikan penampilan Kahitna untuk Mas Carlo. Saya nggak bisa membayangkan teman-teman visualnya seperti apa gitu, Carlo-nya udah nggak ada, tapi kami bernyanyi bareng di situ. Jadi ya terus sekarang yang paling berat di konser ini adalah itu. Jadi kita sangat butuh bantuan kalian semua untuk bantuin kita nyanyi nanti. Jadi lebih kenceng ya. Sementara di media sosial pribadinya, Hedi Yunus sempat mengunggah momen rehearsal Kahitna sebelum konser tanpa Carlo Saba. Dalam video tergambar semua personil begitu kehilangan sosok Carlo. Dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Tak hanya itu, kepada awak media, selain mengungkap kerinduan pada mendiang Carlo, Hedi juga sempat berbagi cerita soal dirinya didatangi mendiang Carlo lewat mimpi. Jadi suasana backstage kita tuh mau syuting TV kayak kita mau syuting gitu. Saya tuh lagi di atas panggung duduk nunggu. Ini tuh saya orang jadi kayak backing wire gitu. Saya tuh yang lama karena saya ditugaskan untuk membuat koreo, tapi koreo itu ya nanti kan banyak yang enggak masuk di akal. Saya lagi diam paling lama gitu. Kau datang kelihatannya medium segini. Dia datang pakai kemeja hijau, dan terakhir kita ketemu sama 10 April ya, ketemu di Senayan Park, kemeja hijau tapi dia tangan panjang. Itu pandangannya ke tengah, ke depan. Saya di sini tuh lah, di mimpi itu tahu karena dia udah meninggal. Kan di sini dia cuma gini, dia udah datang sambil ketawa aja deh. Udah gitu aja, udah gitu saya peluk, dia nggak ngebales, dia sibuk mau gulung tangan. Udah habis itu, udahlah, pokoknya kurang lebih ada percakapan itu, tapi dia udah datang sambil senyumnya Carlo. Namun meski sudah tiada, nama Carlo Saba akan selalu terpatri di hati para personil Kahitna. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan, keluarga mendiang Carlo juga hadir di konser Billion Song Confess mewakili mendiang Carlo. Memang dari beberapa hari setelah kakaknya hilang, setiap hari komunikasi itu terus karena itu sangat memuaskan. Tadi saya, Irfan, teman-teman Kahit, Mas Yofi, Kak Hedi, Mani, Mbak Ade, semua. Iya, Kak Denny, Kak Ian, kami keluarga dan semua keluarga Kahitna itu setiap hari komunikasi nggak pernah putus. Konser tanggal 3 sendiri ini memang